Wahu qawli amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di bulan Muharram ini kita bisa duduk bersama-sama di majelis ini untuk kita merenungi kembali tentang makna hijrah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, teladan bagi kita semua yang senantiasa beliau telah membimbing kita semuanya untuk memahami agama Islam dengan sebaik-baiknya. Ya rahimakumullah, tema kita pada siang ini berkaitan hijrah itu menuju kepada yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena pengertian lebih baik itu kita pahami secara syariat, bukan sifatnya kondisional masing-masing dari kita semuanya. Contoh, umumnya ada orang hijrah gitu ya, dari satu tempat ke tempat yang lain itu hanya untuk mencari ketenangan batin saja, tidak memberikan imbas kebaikan-kebaikan dalam ibadah ataupun hal-hal yang bersifat kehidupan yang lainnya. Ada juga yang hijrah itu sematanya pindah tempat dan pindah kondisi dari satu kampung-kampung lain tanpa melihat dari nilai positif dari hijrah tersebut. Oleh karenanya jika kita katakan hijrah itu hakikatnya dikatakan al-muhajir man hajara mimma nahallahu anhu ila ma yuhibbu wa yardah. Orang dikatakan hijrah itu mereka yang mampu meninggalkan sesuatu yang dilarang Allah SWT untuk menuju apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Nah, sehingga ini kita katakan dalam upaya kita mau hijrah ini, itu usaha kita maksimalkan waktu yang tersedia untuk paham Islam lebih baik lagi. Kenapa demikian? Karena berapa banyak orang yang mengatasnamakan hijrah dengan bertobat pada Allah, pada hakikatnya tidak melakukan perubahan apapun. Bahkan seringkali kadang-kadang istilah hijrah ini digunakan oleh para kaum selebritis ya. Hijrah ke tempat-tempat yang lainnya, justru dia malah tidak memahami Islam secara totalitas. Makanya kita akan lihat apa dasar syariat tentang hijrah ini. Yang pertama, Allah jelaskan dalam surat At-Taubah ayat 20-21, Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Ayat ini memberikan isyarat pada kita tentang bagaimana hakikatnya hijrah itu harus syarat dan berhubung dengan iman. Karenanya orang yang hijrah itu syarat dengan nilai ibadah kepada Allah. Makanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, walaupun dia pindah tempat, nggak ada kata hijrah dalam hal ini. Termasuk kalau kita flashback ke belakang bagaimana ketika lihat Rasulullah hijrah. Pertama kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW itu hijrah, pertama beliau hijrah ke Taif. Kenapa beliau hijrah ke Taif? Dalam rangka mencari perlindungan, mencari dukungan dakwah beliau. Karena di Mekah sudah tidak kondusif lagi, banyak ancaman-ancaman. Yang akhirnya apa? Rasul bukan disambut tapi malah disambitin. Kita artinya apa? Kurang persiapan, kurang sarana dan kurang dukungan dalam hijrah ini. Sampai akhirnya turun perintah Allah SWT Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Dan hijrah Nabi ke Madinah itu bukan pilihan Rasul, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah perintahkan sesuatu, berarti ada nilai positif yang kadang-kadang kita lupa untuk memaknainya. Sebagai contoh namanya, perintah hijrah ke Madinah yang dilakukan Rasulullah SAW ini datang dari Jibril. Di mana Jibril membawa debu Madinah, debu Yasrib diciumkan pada Rasulullah SAW. Kalau bahasa sekarang, hijrah itu harus menggunakan GPS. Artinya kita menggunakan alat yang bisa mengantarkan kita sebagai navigator menuju tempat kita hijrah itu. Makanya Nabi nggak nyasar ke Madinah. Padahal belum ada
Apa namanya GPS itu? Mana GPS-nya? Debu yang dibawa Jibril pada Rasulullah sebagai arah di mana akan hijrah di situ. Walaupun kita strategi Rasul ketika hijrah, beliau menggunakan pola jalannya zigzag. Tidak langsung menuju dari Mekah ke Madinah, tapi putar-putar dulu. Sampai beliau pernah singgah di sebuah gua namanya Gua Sur. Bahkan mengatakan 3 hari beliau di situ. Kenapa? Untuk mengecoh daripada orang-orang pemuda-pemuda Quraisy yang ingin mengejar Rasulullah untuk membunuhnya itu. Nah, kenapa demikian terjadi? Nah, perintah Allah. Sehingga kalau Allah sudah perintahkan, sebagaimana ketika Ibrahim diperintahkan untuk menitipkan anak dan istrinya di Ka'bah Baitullah yang tandus, maka Allah jamin kehidupan Ismail dan Hajar itu. Kenapa? Allah yang merintahkannya. Oleh karena jamaah rahimakumullah, kita pun sebagai seorang muslim, ketika kita memiliki iman yang kuat pada Allah SWT, Allah perintahkan kita hijrah, maka laksanakanlah. Allah akan menjamin kehidupan tersebut. Sehingga kita bagaimana ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau disambut oleh masyarakat Madinah. Dan dibilangkan pada hadis berikutnya bagaimana ketika para sahabat di Madinah itu, yang mereka jumlahnya baru hanya 70-an orang saja, menyambut Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hijrah syarat dengan perintah iman. Sehingga dikatakan di situ ayatnya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Dan 3 dimensi ini harus bersatu antara iman, hijrah dan jihad fi sabilillah. Kenapa? Karena orang yang berhijrah hanya untuk mencari kesenangan itu belum masuk kategori hijrah yang disyariatkan. Makanya kalau kita hijrah ke satu tempat, kita harus siap mengorbankan apa yang kita miliki. Sebagai isyarat bahwa iman itu menuntut pengorbanan dan keikhlasan pada Allah SWT itu. Maka Allah di akhir ayat dikatakan a'zamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Mereka yang mampu hijrah menggunakan dengan 3 dimensi iman ini, maka nilainya apa? Allah akan memberikan derajat yang tinggi dalam hidupnya itu. Inilah sosok orang yang beruntung dalam hidupnya itu. Ini terkait dengan fenomena ayat menggunakan fenomena hijrah bagi seorang mukmin. Nah, adapun dasar berikutnya dari hadis Nabi SAW terkait dengan bagaimana ketika Rasul hijrah ke Madinah. Kita tahu bahwa Rasul SAW ketika hijrah ke Madinah itu, beliau singgah pertama di Madinah di daerah Quba. Di mana Quba ini kemudian dibangun sebuah masjid. Bahkan dibangun di masjid inilah sebagai isyarat ketakwaan orang pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hadis mengatakan man tatahhara fi baitihi summa ata Quba fasalla fihi ayasolatin kanat ta'dilu umratan wahidah. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, maksudnya dari hotel, dari kampungnya di Madinah itu, dia datang menuju Quba, dia sholat 2 rakaat apa saja, maka nilainya sama dengan umroh 1 kali. Nabi Muhammad SAW secara fakta, beliau berapa kali umroh? Berapa kali umroh beliau? Hanya sekali faktanya. Kenapa? Karena ketika haji wada. Itu tahun ke-9 Hijriah. Walaupun itu bahwasanya tahun ke-7 Hijriah perintah haji. Namun tidak berhasil ibadah haji karena ada perselisihan untuk tidak boleh masuk kota Mekah itu. Nah, namun Nabi Muhammad SAW itu menjadi kebiasaan beliau setiap hari Sabtu datang ke Quba untuk sholat 2 rakaat. Sehingga nilai umroh yang beliau dapatkan adalah itu hampir ribuan kali umroh dengan sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Makanya jamaah rahimakumullah, Masjid Quba menjadi sebuah masjid penghubung antara Madinah dan Mekah. Kenapa? Di Madinah ada namanya Haram Nabawi, di Mekah ada namanya Haram Makki atau Masjidil Haram. Kedua masjid haram yang dimuliakan sama Allah. Maka penghubungnya adalah Masjid Quba tersebut. Maksudnya merupakan inna awal sesuatu yang dibangun adalah dasar takwa kepada Allah SWT. Itu gambaran tentang bagaimana ketika Rasul datang ke Quba itu memberikan isyarat beliau menghubungkan antara kemuliaan Mekah dan kemuliaan Madinah dengan Masjid Quba itu. Makanya hadisnya menjelaskan di sini tentang bagaimana Rasulullah ketika dari Mekah ke Madinah, beliau singgah di Quba. Dikatakan di riwayat dari Abdullah bin Salam, lama qadiman Nabi SAW al-Madinah. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah, in japalan nasu kibalahu. Manusia berkerumun ingin melihat siapa yang datang itu. Diulangi 3 kali. Sampai dikatakan ketika Rasul sampai di sana, fajitu finnasi li anzur. Kata Abdullah bin Salam, aku datangi kelompok manusia itu untuk melihat siapa yang datang sebenarnya. Padahal Abdullah bin Salam masih beragama Yahudi. Belum masuk
sebagai agama Islam dan Muslim. Tapi beliau tertarik melihat siapa yang datang ke kota Madinah ini. Sehingga apa kata beliau? Falamma tabayyantu wajhahu, kata Abdullah bin Salam. Ketika jelas aku memandang wajah orang tersebut, betul-betul wajahnya betul-betul memberikan satu gambaran tentang kebaikan. Apa kata beliau? Arabtu anna wajhahu laysa biwajhin kadzab. Jelas bagiku inilah sosok wajah yang bukan wajah pendusta. Jadi seorang Yahudi melihat wajah umat Islam, wajah Nabi Muhammad SAW, bisa memastikan inilah gambaran sosok raut wajah yang bukan wajah pendusta. Kira-kira ada ciri wajah pendusta? Ada nggak? Mungkin gambarannya gitu, apakah yang berkerut atau gimana gitu. Nah, ini kenapa bergambar? Karena ada raut wajah yang begitu rupa, begitu indah oleh para sahabat ataupun yang lainnya. Sehingga kita Abdullah bin Salam memastikan bahwasanya inilah sosok wajah Muhammad yang merupakan wajah bukan wajah pendusta. Sehingga apa kata beliau berikutnya? Fakana awwalu syai'in sami'tu takallama bihi. Maka perkataan yang pertama aku mendengar ucapan Rasulullah ketika sampai di Kuba, apa kata beliau? Anqala, ketika Rasul bersabda, ya ayyuhan nas. Bahwa hitobnya Allah Rasulullah kan pada manusia semua. Berarti apa? Terlibat semua manusia di Madinah itu. Karena kita sadar Madinah ini merupakan kota yang bersifat heterogen. Komunitasnya banyak macam-macam. Ada orang Arab yang selalu bersiteru dua kabilah antara kaum Aus dengan kaum Khazraj. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Majusi, bahkan ada juga mereka-mereka yang tergolong orang Nasrani. Kumpul di Madinah semua. Kalau orang munafik juga muncul di situ. Sehingga sebagai ciri masyarakat bersifat heterogen itu mudah menerima perbedaan. Sementara masyarakat Mekah bersifat homogen. Jadi kalau bahasa kita, kalau masyarakat homogen itu cirinya kalau tidak sama dengan dia nggak akan diterima lagi. Makanya sulit mendakwakan agama Islam sebagai agama pendatang dari Mekah untuk melakukan perubahan untuk orang Mekah tersebut. Sehingga Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam beliau kata apa? Kalau ada manusia yang datang yang merubah keyakinan kami, maka targetnya harus mati. Sehingga Nabi Muhammad nggak punya peluang lagi di situ. Kenapa? Dikucilkan oleh masyarakat Mekah. Maka Allah perintah hijrah ke Madinah mengembangkan sayap agama Allah ini. Nah, apa isi hadis tersebut? Sebagai isyarat bahwa Rasulullah SAW menyampaikan risalah agama Islam secara sempurna. Apa kata beliau? Ya ayuhan nas, absus salam. Hai manusia, tebarkan salam. Bahwa Islam datang bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan. Dengan apa? Menebarkan salam, artinya kesejahteraan dan juga keselamatan dalam dunia ini. Makanya orang yang rajin mengucapkan salam, isyarat wajahnya ceria. Tidak mungkin salam diucapkan sementara dalam keadaan cemberut. Kenapa? Karena memberikan kemuliaan pada orang lain. Ini yang pertama beliau sampaikan. Yang kedua, wa atimut ta'am. Bahwa Islam juga mengajarkan agar kita dermawan, memberikan makanan yang dibutuhkan. Yang ketiga, wasilul arham, jalin silaturahim. Kita punya Madinah itu masyarakatnya heterogen. Maka Rasul datang membawa risalah yang bersilaturahim ini. Dibangun semangat kekeluargaan di situ. Dihimpun setiap umat di situ. Sehingga pertumbuhan Islam di Madinah lebih cepat ketimbang di Mekah. Bayangkan di Mekah Rasulullah dakwah berapa tahun sebelum hijrah ke Madinah? 13 tahun. Hanya mampu menyelamatkan 70 orang saja. Sementara Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, tahun pertama sudah terkumpul kurang lebih 140 orang. Tahun kedua terkumpul kurang lebih 313 orang ketika perang Badar Kubro. Tahun ketiga perang Uhud terjadi sudah 1000 orang. Terus sampai akhirnya ketika terjadi Fatu Mekah tahun 9 Hijriah, Rasul membawa kurang lebih 140.000 orang. Perkembangan begitu pesat. Kenapa? Karena di Madinah masyarakat bersifat heterogen, mudah menerima. Nah makanya risalahnya yang pertama apa? Absus salam, sampaikan salam ini, tebarkan salam. Berikan makan, jalin silaturahim, jangan saling marahan, jangan saling bermusuhan. Makanya Islam dengan perdamaian itu. Baru yang keempatnya sebagai evaluasi diri kita setelah kita mengerjakan 3 hal ini. Apa kata Rasulullah?
wasallu bilail wan nasu niyam. Jangan lupa introspeksi diri kita. Kontrol diri kita secara pribadi. Dengan cara apa? Qiyamul lail, lapor pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimakumullah. Makanya kalau ada makna kata hijrah yang sebenarnya, itu hijrah yang memberikan isyarat bahwa pemahaman dalam Islam itu harus bersifat totalitas. Jadi orang yang hijrah bukan hanya memperbaiki cara ibadah mahdonya saja. Sementara cara sosialnya tidak terpuji. Bahkan banyak orang yang hijrah istilahnya yang mereka gunakan, sementara apa? Tidak baik dengan tetangganya. Tidak baik dengan masyarakatnya. Dia hanya egosentrisnya tinggi untuk ibadah secara mahdoh saja. Atau sebaliknya, hijrah cuma dalam bentuk sosialnya, tidak memperbaiki cara ibadah mahdohnya. Padahal kita katakan dari 4 dimensi syariat Islam ini, 3 yang bersifat sosial kontrol, 1 yang bersifat individual kontrol. Artinya apa? Islam mengajarkan pada masalah-masalah sosialnya untuk kita baik berbuat seperti itu. Ini yang terkait dengan bagaimana dasar masalah hijrah yang harus melahirkan kebaikan-kebaikan itu. Nah, oleh karena secara bahasa, mana hijrahnya berpindahnya seorang dari satu tempat atau keadaan kepada tempat atau keadaan yang lain yang berbeda dari sebelumnya. Karena target hijrah adalah taubat. Isar kita berbuat kepada Allah SWT itu, maka perbaiki kekurangan kita. Ada secara maknawi berpindahnya seorang dari perbuatan maksiat kepada perbuatan takwa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita sudah punya tekad seperti ini, kita niat dalam hidup kita semuanya bahwa mana hijrah itu enggak berpindah tempatnya. Kita harus berpindah secara bentuk perbuatan yang tadinya kurang baik harus menjadi baik. Yang tadinya tidak rajin ibadah harus rajin beribadah. Makanya hijrah identik dengan taubat pada Allah SWT itu. Dan hijrah itu adalah tuntutan iman yang harus sejalan dengan konsekuensi iman lainnya. Seperti jihad fisabilillah. Di mana jihad ini adalah merupakan salah satu upaya memahami Islam itu butuh pengorbanan. Makanya iman syarat dengan keikhlasan. Keikhlasan syarat dengan pengorbanan-pengorbanan. Jadi kalau kita merasa sebagai seorang mukmin, maka jangan pernah kita tinggalkan semangat untuk mengikhlaskan diri kita memperjuangkan agama Allah ini. Oleh karena itu syarat keberuntungan orang mukmin adalah manakala ia telah padukan antara 3 hal. Pertama imannya, kedua hijrahnya, ketiga jihad fisabilillahnya. Makanya ketika orang bilang saya sudah beriman dengan baik, ternyata tidak pernah berjihad jalan Allah dan bahkan gak pernah niat untuk berjihad, apa kata Rasulullah? Man lam yujahid walam yuhaddis nafsahu fil jihad insya'a ayyamuta yahudiyan au nasraniyan. Barang siapa yang belum pernah berjihad di jalan Allah dan bahkan tidak pernah niat untuk berjihad dalam hatinya, maka kalau dia mati nanti pilihannya cuma 2 gaya saja. Pertama gaya Yahudi, kedua gaya Nasrani. Enggak ada gaya bebas, apalagi gaya kupu-kupu. Itu kenapa? Allah berikan ketentuan bahwa ada semangat dalam hal ini. Makanya Rasulullah SAW itu mengisyaratkan bahwa ketika orang berhijrah harus melihat perintah untuk merubah perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang lebih baik. Makanya dengan beralihnya tahun demi tahun kita hijrah dengan kondisi tahun seperti ini, upaya kita apa? Untuk mencari yang lebih baik ke depan. Apalah artinya kita hidup sampai 60-70 tahun sementara tidak ada semangat hijrah dalam diri kita semuanya untuk kita merubah keburukan kepada kebaikan tersebut. Ya rahimakumullah. Padahal kita tahu bahwasanya Ibnu Katsir pernah mengatakan dalam sebuah tafsirnya bahwa kehidupan umat Islam dunia ini itu kira-kira hanya 1.500 tahun saja. Sekarang tahun berapa udah? 1447 Hijriah. Jadi kalau kita bicara matematika, usia umat Islam hanya tinggal 53 tahun lagi. Dan kita nggak tahu kiamat datangnya apa, nggak ada yang tahu. Yang jelas kata Rasulullah, kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Sekarang hari apa? Sekarang hari apa? Hari Kamis, berarti besok Jumat. Terjadi kiamat? Nah kalau sekarang orang nunggu kiamat, kira-kira lihat nanti apakah Iran ngeluarin nuklir atau tidak gitu. Karena kalau sudah sampai perang nuklir berarti sudah
ya kehidupan dunia akan mulai berakhir gitu. Jadi kembali kita katakan hijrah itu syarat dengan berjihad di jalan Allah. Makanya nanti kita katakan ketika orang berhijrah sandarannya iman. Dia hijrah bukan karena tekanan sosial yang hanya untuk merubah kehidupan sosialnya saja. Sementara tidak memberikan bekas perbaikan pada amal ibadahnya pada Allah SWT itu. Nah, oleh karena itu bagaimana usaha dan langkah kita butuhkan dalam kita menata hidup kita agar bernilai hijrah di dunia ini. Yang pertama, kita harus selalu mengingat keburukan yang telah kita kerjakan. Kenapa demikian? Sebagai saran dorongan untuk lu bertobat pada Allah SWT. Makanya kenapa kita setiap hidup itu, bahkan setiap hari dianjurkan untuk muhasabah diri kita. Kita dari pagi ini bekerja, mencari nafkah, bertugas untuk masyarakat macam-macam. Maka datang saatnya sepertiga malam kita lapor pada Allah SWT. Kenapa? Evaluasi diri, muhasabah saat itu. Kalau kita muhasabah setiap malam, maka besok akan memberikan semangat baru lagi untuk bekerja dengan lebih baik. Maka dalam hal ini kita katakan bahwa kalau kita selalu mengingat keburukan kita, akan melahirkan semangat bertobat pada Allah SWT. Jangan sebaliknya. Ini kan kadang-kadang kita mengenang kebaikan terus, gitu. Sehingga apa? Merasa puas dengan kebaikannya. Padahal pertanyaannya muncul, dalam hidup kita satu hari dari pagi sampai sore, kira-kira mana yang lebih banyak dan lebih dominan kehidupan kita? Apakah kebaikan kita, keburukan kita? Itu masalahnya evaluasi diri. Jadi kalau kita mengingat keburukan-keburukan tersebut, akan lahir taubat tersebut. Sehingga apa? Tidak muncul sifat kesombongan diri kita semuanya. Lihat dalam surat Al-Ahzab Allah katakan, innama yu'minu bi ayatina. Sesungguhnya mereka beriman pada tanda kekuasaan kami, kata Allah. Alladzina idza dzukiru biha kharru sujada. Jika Allah sebutkan, Allah tegaskan tentang alat dan tanda-tanda kekuasaan Allah pada mereka itu kharru sujada, mereka tunduk sujud pada Allah Taala. Bahkan apa? Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Mereka bertasbih kepada Allah Taala dan mereka tidak akan melakukan perbuatan yang menakan pada kesombongan itu. Kenapa? Sadar bahwa masih banyak kekurangan yang dia kerjakan dalam hidup di dunia ini. Ini langkah pertama. Yang kedua, memahami dan menelah segala macam bentuk amal soleh dengan balasannya. Istimewanya kita sebagai seorang muslim itu, kita memiliki beberapa keistimewaan. Pertama, ada keistimewaan dari sisi waktu. Contohnya, bulan Muharram salah satu bulan yang Allah muliakan. Kenapa? Dari 12 bulan diciptakan alam ini, 4 bulan sebagai bulan yang Allah muliakan itu. Di antaranya bulan Muharram ini. Apa artinya mulia ini? Kalau kita berpuasa, nilainya lebih baik dari puasa-puasa di bulan yang lain. Kalau kita bersedekah, nilainya lebih baik dari bulan-bulan yang lain. Kalau kita beramal soal yang lainnya, Allah lipat gandakan semua kebaikan tersebut. Kenapa? Karena waktu bagian dari kehidupan kita. Bahkan lagi ada waktu tertentu, seperti sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Melihat hamba-hambanya, Allah catat semua perbuatan kita. Sehingga tidak ada suasana kita ketika sepertiga malam, kecuali menghadirkan ketenangan batin kita itu dalam rangka ibadah pada Allah SWT. Kembali kita katakan bahwasanya setiap kita beramal, kita pikirkan. Makanya ada kata-kata orang bijak itu orang yang tahu bagaimana cara memaksimalkan potensi uang hidupnya itu. Memang waktu 24 jam sehari sama kayak, tapi ada nilai tertentu. Di antaranya salah satu waktu yang mustajab kita berdoa ketika kita berada antara dua azan. Antara azan qomat kita berdoa Allah istajabah. Begitu pula habis sholat fardu itu waktu yang mustajab. Di waktu bada asar menjelang maghrib waktu mustajab. Banyak hal seperti itu. Maka dalam hal kita katakan kita harus tahu potensi amal yang juga dengan pahala memberikan pada kita semuanya. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa setiap ada keimanan pasti ada keikhlasan. Setiap ada keikhlasan ada pengorbanan. Maka ada patah mengatakan kullama zadal ikhlas zadatit tadhiyah. Setiap kali keikhlasan kita bertambah, pasti akan bertambah pula kadar pengorbanan kita. Makanya kita katakan hidup ini kalau kita sadar dengan keikhlasan pada Allah SWT, materi itu nggak ada artinya dalam hidup kita semua. Kenapa? Allah akan mengabulkan semua apa yang kita inginkan.
Allah akan menggali semua yang kita nafkah di jalan Allah. Karena keikhlasan kita berikan dalam ibadah pada Allah SWT itu. Bang, kita lihat bagaimana ketika para salafus soleh, para nabi sebelumnya Allah utus dengan penuh keikhlasan pada Allah, mereka korbankan semua yang mereka miliki. Lihat Nabi Ibrahim berupaya pengen dapat anak. Kenapa sudah ratusan tahun hidup gak punya anak? Ternyata apa? Ketika dapat anak Ismail, Allah benar dikorbankan. Coba kalau bukan karena keimanan yang benar pada Allah, nggak ada yang sanggup melakukan hal seperti itu. Makanya kemarin kita hari raya Idul Kurban, kita mengorbankan apa yang kita miliki sebagai kekayaan kita, karena dasarnya kita beriman pada Allah SWT. Dan keikhlasan, Allah akan tambah kebaikan tersebut. Karena hakikatnya Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang Allah berikan pada kita selama kita bertakwa kepada Allah SWT itu. Ini terkait dengan bagaimana cara kita memahami prinsipnya di dalam kita melakukan evaluasi diri kita dan kita menyadari bahwa setiap keimanan harus melahirkan sebuah keikhlasan itu. Kemudian berikutnya, sehingga ia akan melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam hidupnya itu, baik itu yang bersifat cepat atau bersifat lambat. Makanya akan melahirkan sebuah keyakinan bahwa amal kita diterima sama Allah. Doa kita mustajab di Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Kita ringankan ibadah tersebut. Makanya ketika kebaikan kita lakukan, ada sebuah ungkapan Rasulullah mengatakan apa? Albirru matma'anna bihin nafsu wa kana jaziman ala fa'ilihi. Sebagai isyarat bagi kita untuk kita yakin amal kita diterima sama Allah, maka jadikanlah setiap bulan mengandung nilai bir, kebaikan. Jika Rasul mengatakan apa itu kebaikan? Kata Rasulullah, sesuatu yang kita kerjakan lakukan membuat jiwa kita tenang. Contoh, sholat berjamaah kebaikan bukan? Birun bukan? Kenapa birun? Karena kita merasa terpanggil terus, merasa nyaman sholat berjamaah. Nah, kalau ada orang yang sholat berjamaah tidak tenang, bahkan malas, tidak mau, berarti bagi dia sholat berjamaah bukan kebaikan. Siapa yang salah? Bukan konsepnya, tapi hatinya yang tercemar dengan penyakit-penyakit hati itu. Jadi kembali ini kita ketika melakukan perubahan-perubahan seperti ini, kita akan melakukan perubahan-perubahan yang signifikan walaupun dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga kita sadar dan kita sabar bagaimana upaya kita melakukan perbaikan ini. Ini terkait dengan usaha dan langkah yang kita butuhkan dalam melakukan perubahan, terutama menyikapi yang hijrah ini. Nah, oleh karena itu menjaga istiqomah dalam melakukan kebaikan ini perlu usaha juga. Nah, minimal ada 3 hal yang terperhatikan agar kita istiqomah dengan kebaikan ini. Nah, unsur yang pertama adalah hakikat niat yang sebenarnya kita harus pahami. Apa itu niat hakikatnya? Dalam bahasa Arab, an-niyah artinya al-qasdu, unsur kesengajaan. Kita boleh saja berbuat kebaikan rajin setiap saat, tapi niat kita salah, maka berubah hasilnya. Maka dikatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Bahkan dalam hadis Nabi bukan kaidah usulnya mengatakan niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin lebih baik dari amalnya tanpa niat. Pertanyaannya, adakah orang mukmin yang berbuat kebaikan tanpa niat? Ada enggak? Padahal itu baik. Tapi karena dia nggak niat untuk beribadah pada Allah, maka nilainya nggak ada pahalanya. Apa itu contohnya? Tidur tanpa dasar kesengajaan. Sekarang banyak di antara kita, tidurnya kapan? Kapan tidurnya? Ketika HP-nya jatuh nggak berasa. Sudah berbaring di kasur masih main handphone jatuh nggak terasa. Tidur, niat nggak dia? Nggak niat. Makanya kalau mau tidur, niat kan udah. Letakkan handphone, niat baca doa pada Allah SWT, tidur pulas, maka berpahala. Ada nggak orang mukmin makan tanpa niat? Ada. Sekedar apa? Untuk memenuhi kebutuhan perutnya saja. Tapi dia niat untuk sahur, maka akan berpahala, menjadi sunnah baginya. Maka dalam hal ini kita katakan kaidahnya, niatul mu'min khairun min amalihi. Perbuatan orang mukmin dengan niat lebih baik tanpa dikerjakan tanpa niat itu. Yang kedua, prinsip kemurnian niat yang tidak boleh sirna. Bisa jadi kita ketika melakukan perbuatan niatnya tulus karena Allah, tapi tengah jalan banyak godaan-godaannya. Banyak embel-embelnya.
Makanya kata Ibnu Rajab, beliau katakan, kalau kita berniat untuk berbuat kebaikan di awal, di tengah banyak godaannya, kembalikan lagi pada dasar awalnya. Artinya ingat pada Allah SWT. Kenapa? Karena orang mukmin kalau dia digoda oleh setan, dia ingat Allah, kembali kepada perbuatan baiknya lagi. Sehingga kita katakan, jaga kemurnian niat itu. Makanya dalam kemurnian ini katakan, lihat dalam hadis Nabi. Ketika dikatakan ayul amali ahabu ilallah. Perbuatan bagaimana Allah cintai ya Rasulullah? Qala adwamuha wa in qalla. Yang continue walaupun sedikit. Kita biasa bangun tahajud malam, walaupun 2 rakaat lebih baik ketimbang hanya seminggu sekali 8 rakaat langsung. Karena yang Allah inginkan adalah bagaimana continue setiap saat. Termasuk ketika kita berinfak, bersedekah dan macam-macam, wa in qalla, walaupun sedikit. Kemudian apa namanya? Wa qala iklapu minal amali ma tutikun. Bebankan dirimu untuk beramal dengan kemampuan kalian saja. Makanya saya katakan tadi, orang yang biasa sholat malam 2 rakaat setiap malam lebih baik ketimbang yang sholat 8 rakaat tapi hanya seminggu sekali. Kenapa demikian? Karena dia bisa maksimalkan periode waktu ini. Yang ketiga, memaksimalkan perilaku jujur pada 6 sektor kehidupan kita. Jujur dalam niat, jujur dalam tekad, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur dalam muamalat, dan jujur dalam ibadah mahdoh. Jadi kalau Anda manusia yang sudah memiliki 6 kejujuran, maka layak menyandang gelar as-siddiq. Makanya kenapa Abu Bakar as-siddiq? Karena beliau menyakup kejujuran semuanya itu. Bahkan kita katakan Maryam juga as-siddiqah. Kenapa siddiqah? Karena jujur ketika Allah uji dengan kehamilan. Berat tantangannya. Ini kan kita kadang-kadang jujur kalau memang mencari kemenangan atau mencari keuntungan. Giran nggak untung ya, dia nggak jujur lagi. Makanya kata as-siddiq itu mutabaqatuz zawahir alal bawatin. Adanya kesesuaian antara yang tersembunyi dan yang nampak dalam kita semuanya. Sehingga dari mana mulai jujur? Dari lidah ini. Orang tidak mungkin berkata-kata baik sementara hatinya buruk, berarti nggak baik itu. Kadang-kadang kita bilang dia omongannya yang kasar, hatinya lembut, bohong. Kalau memang itu orang baik, pasti katanya lembut, hatinya juga akan lembut. Karena dikatakan kaidahnya al-lisan mi'yarul qalbi. Lidah itu merupakan corongnya hati kita. Ini terkait dengan bagaimana cara kita mempertahankan keikhlasan dengan istiqomah dengan amal perbuatan kita itu. Dan terakhir, sebagai pesan singkatnya. Kebaikan hidup seseorang bukan karena banyaknya waktu yang tersedia untuknya. Tetapi mereka adalah mereka yang mampu banyak aktivitas dalam hidupnya itu. Kenapa demikian? Nabi mengatakan dalam sabdanya di Abi Bakrah, anna rajulan qala ya Rasulullah ayun nasi khairun. Ya Rasul, manusia bagaimana yang baik itu? Apa kata Rasulullah? Man tola umruhu wa hasuna amalu. Jadi orang yang panjang umurnya namun baik amalnya. Sebaliknya, kila pa ayun nasi sarun. Siapa yang paling buruk ya Rasul? Qala man tola umruhu wa sa amalu. Yang panjang umurnya juga namun buruk amalnya. Sehingga yang membuat kita buruk bukan karena panjang pendek umur. Tapi bagaimana potensi umur kita jadikan sebagai maksimalitas ibadah pada Allah SWT itu. Inilah jamaah rahimakumullah. Sehingga kita hijrah itu artinya apa? Jalan menuju yang terbaik. Jalan menuju kesempurnaan. Makanya ini kita paham Islam dengan 4 dimensi tadi kalau kita hijrah. Pertama ada unsur akidahnya. Itu berupa keimanan yang benar pada Allah. Yang kedua unsur syariahnya, aturan syariat. Yang ketiga akhlak, yang keempat sosial. Jadi dalam ini terjemahkan hadis Nabi tadi bahwasanya Nabi menyampaikan risalah dengan pola muamalah terlebih dahulu. Baru sebagai evaluasi akhir dengan kita munajat pada Allah SWT. Insya Allah pada tahun 1447 ini Allah jadikan hidup kita hidup yang syarat dengan kesibukan kita ibadah menyembah Allah. Makanya doa awal tahun kita baca begitu kan. Salah satu isinya, ya Allah jadikan hidupku pada tahun ini syarat dengan kesibukan padamu ya Allah. Dan juga lindungi aku dari godaan setan dan juga hawa nafsu yang membuat aku terlena dalam hidupan kita ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita semuanya.
Allah jadikan peredaran waktu, kehidupan kita dalam waktu-waktu seperti ini betul-betul menjadi bagian dari hijrah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja, dan memberikan manfaat pada kita semuanya. Dan Allah juga kuatkan segala niat dan tekad kita agar memanai hijrah itu bukan sebatas pindah tempat, pindah masa ataupun pindah lokasi, tapi jadikan hijrah sebagai sarana bertobat pada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa maksimalkan ibadah lebih baik lagi. Ini saja, mari kita alihi baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.